Barang siapa seorang hamba yang ketika mengucapkan bismillah, maka setan itu akan meleleh seperti melelehnya timah karena kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Enggak usah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang bab ketiga lagi. Al-babu salisu utawi iki iku bab kang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu utawi iki iku bab kang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, ing dalem fadilahe bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan bahasanya setiap segala sesuatu yang tidak dimulai bismillah itu akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus keberkahannya, gitu ya. Bismillah itu banyak macam-macamnya ya. Sama kayak la ilaha illallah, ada la ilaha illa anta. La ilaha illa ana, la ilaha illa hu. La ilaha illa wal waqtul bahar. Begitu juga bismillah, ada bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahirrahmanirrahim. Majriha. Orang yang ingin melet perempuan, kalian Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ratu Bilqis kendel dengan Nabi Sulaiman. Nah, yang inti adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahu dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ana iku saking hamba yaqul kang ucap sapa hamba bismillahirrahmanirrahim, lawan ucapan bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba kejaba iku meleleh apa syaitan kama yadhu ar-rasasu, kaya oleh meleleh apa rasa sutima ala nari ing atase panase bumi. Jadi kalau orang mengucapkan bismillah, setan akan meleleh. Jadi setan itu mengganggu manusia ya, dari depan, dari belakang ya, dari samping, tapi dari atas nggak bisa dia. Supaya tersesat. Dijelaskan dalam hadis lain, barang siapa yang mengatakan orang muring, setan, ngomong setan tambah muka, tambah gede, begitu. Ya, anak setan itu setannya tambah gede lah. Tapi begitu bismillahirrahmanirrahim, setannya itu jadi sekecil lalat. Saking ampuhnya bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi dari derivat atau macam-macamnya bismillah itu macam-macam. Ada yang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim.
ada orang diracun selama 40 kali tidak tembus, ternyata dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Intinya di setiap kegiatan kita dianjurkan banyak mengucapkan bismillah, dianjurkan mengucapkan bismillah. Barang siapa seorang hamba yang ketika mengucapkan bismillah, maka setan itu akan meleleh seperti melelehnya timah karena kepanasan. Ya, meleleh dalam suhu tertentu. Mungkin bapak-bapak pernah juga bakar nyoder itu ya, hancur gimana. Yang dulunya keras jadi meleleh. Atau bekasnya odol ya. Dulu kan odol itu terbuat dari timah Pak ya. Kita sering diajari keterampilan di sekolah suruh bakar. Bungkusnya odol itu kita taruh di tempat itu kita bakar, meleleh ya. Terus kita mencetak berbagai macam bentuk dari lelehan timah tadi. Ada lagi penjelasan. Kalau ada azan, setan itu menjauh. Nanti kalau adanya berhenti, setannya mendekat lagi ya. Ada tukang suwuk cerita Pak. Tukang suwuk cerita, dia itu ketemuan teman dari Bondowoso. Pas tengah-tengah makan tangannya gini. Bingung dia. Bacain apa ini? Akhirnya diazan nih Pak. Berhenti dia. Berhenti tapi habis sembuh datang lagi, kumat lagi ya. Dia jaluk pawangnya. Jaluk tukang rupiahnya kan akhirnya. Memang benar azan itu bisa menjauhkan dari setan. Sama juga bismillah ya. Jadi ketika mendengar bismillah, setan itu akan mengecil, meleleh seperti melelehnya timah. Maksudnya itu gini Pak. Dalam segala aktivitas ya, kita jangan melupakan Allah. Mau sholat nih, bismillahirrahmanirrahim. Mau dahar, bismillah. Ingat, oh saya dahar ini karena saya makan ini karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, filosofinya itu mengingat Allah dalam segala aktivitas. Bismillah diucapkan untuk hal-hal yang terpuji. Kalau yang nggak terpuji, masuk kamar mandi tidak bismillah. Fadilah bismillah ya. Waqala alaihi salam, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu al-kiramal katibin ayatubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin." Ma min abdin, ora ana saking kawula yaqulu iku ngucap sapa kawula bismillahirrahmanirrahim, lawan ucapan bismillahirrahmanirrahim, melawan ucapan bismillahirrahmanirrahim illa amara kejaba memerintahkan sapa Allah taala al-kiramal katibin, para malaikat kang padha nulis. Jadi ada malaikat yang tugasnya mencatat amal ya. Apa perintahnya Allah? Ayat itu ingin to nulis sapa kiramal katibin fi diwani ing dalem dewan. Apa dewan itu Pak? Di grupnya ya, dewan itu grup Pak, atau tata namanya arba'a mi'ati hasanatin, dengan 100 kebaikan, 400 kebaikan, baru mengucap bismillah. Jadi kebaikan itu banyak sekali. Cuma jenengan jalan-jalan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim.
dengan pakai zikir secara banyak kebaikan. Nah, diantaranya lagi adalah ada hadis gini. Kalau kalian baca bismillah, maka fasihkan. Fasihkan ketika baca bismillah, maka akan membuat wajahmu indah berseri-seri. Jadi kalau kepingin tampak ganteng, yang fasih ketika mengucapkan bismillah. Gimana caranya supaya fasih? Jadi harus tahu makhrajnya. Semaksimal mungkin diusahakan mengucapkan bismillah sesuai aturannya ketika mengucapkan Quran, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ba itu makhrajnya di bibir. Ba. Terus karakter ba itu tidak mengeluarkan huruf ba, bukan ba, bukan, tapi ba. Kalau sin sifatnya hamas, mengeluarkan nafas, bis. Terus mim di bibir juga, mim. Bismillah, ha di tenggorokan paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ro ada di lidah, ujung lidah sini. Ro riru sampai nyalam. Terus ha ada di tenggorokan bagian tengah, napasnya keluar. Ha hiru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sama-sama baca bismillah ya. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang di depan dengan ha yang di belakang diusahakan timbangannya sama. Hahihu. Coba. Hahihu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hahihu. Ihdina. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada cerita, Pak. Ada seorang pemabuk diangkat menjadi wali gara-gara bismillah. Ada kaitannya dengan parfum. Ada seorang wali namanya wali nyeker, Busir al-Khafi, Busir yang nyeker. Jadi kemana-mana dia nggak pernah pakai sandal. Dia itu terkenal tukang mabuk. Pada suatu saat ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ini diceritakan dalam buku 100 orang yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Nah, orang ini mendapatkan salam dari Rasul untuk menyampaikan salam kepada Busir al-Khafi. Masa sih Busir al-Khafi dapat salam dari Rasulullah? Dia penasaran, dia cari Busir. Ternyata dia lagi mabuk nih. Lagi mabuk. Busir, saya ada perlu sama kamu, tunggu sebentar. Ternyata dia mau mengadakan perjanjian terakhir kalinya dia mabuk hari itu. Dia nggak mabuk itu terakhir kali. Ya, habis itu dia menemui sama orang yang manggil tadi. Saya ini penasaran sama kamu. Apa amalmu yang paling istimewa? Apa ya? Saya itu kan mabuk, Mas. Ya nggak ada, Mas. Bukan, gini masalahnya. Saya ini dapat amanat dari Rasulullah untuk menyampaikan salam kepadamu. Apa ya? Saya pernah nemu kertas ada tulisannya bismillah. Terus karena ada tulisannya bismillah, saya ambil kertas itu, terus saya bersihkan, saya tiup. Terus saya beli parfum yang paling bagus. Terus kertas itu saya kasih parfum.
yang ada bismillahnya itu terus saya taruh di tempat yang mulia. Ini dia gara-gara itu dia diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal berguru sama beliau. Imam Ahmad bin Hanbal itu diledeki sama teman-temannya. Sampai itu kalau ada orang yang benar masa guru sama Bishr al-Hafidh itu orang yang fasik kayak itu. Terus Imam Ahmad bin Hanbal bilang gini, kalau urusan hadis, urusan ilmu syariat memang saya akui saya lebih dari dia. Tapi kalau urusan makrifat kepada Allah, dia guru saya. Orang itu walaupun tidak punya ilmu bisa diangkat menjadi kekasih kepada Allah karena kehendak Allah Subhanahu. Tapi dia ada usahanya, ya. Ilmu yang didapat tentang memuliakan Al-Quran itu diamalkan. Dulu Al-Quran itu kan banyak, Pak. Banyak terus disatukan di zaman Sayyidina Utsman. Gimana caranya Al-Quran yang banyak macam-macam ini dihilangkan sehingga ada namanya Quran, satu Quran saja. Karena solusinya Quran itu dibakar. Dengan punya kertas yang ada ayat-ayatnya, yang susah merawatnya dibakar biar tidak campur, ya. Hanya kayak ada teman yang bikin undangan terus ada tulisannya Bismillah, itu bakar dulu baru masukkan tempat sam, ada Bismillahnya diambil bakar. Di Bishr al-Hafidh diceritakan ketika wafat itu orang itu pada heran, kenapa jalan-jalan kok sekarang banyak kotorannya keledai, ya. Ada yang ngomong, oh ini ada wali yang meninggal ini, yaitu Bishr al-Hafidh. Jadi jalan-jalan itu sampai bersih, keledai-keledai nggak mau membelek di jalan karena menghormati Bishr yang nyeker kalau jalan. Sampai keledai tunduk hormat kepada Bishr al-Hafidh. Jadi orang itu kalau sudah diambil kekasih oleh Allah, semua ikut menyayangi dia. Sampai keledai-keledai ikut saya. Kalau sampai sampai keledai itu nembelek, malu dia nanti. Ada kekasih Allah lewat nanti. Ya Allah itu kalau sudah mengangkat orang jadi kekasih, Allah bilang sama malaikat Jibril, hei Jibril, umumkan saya mengangkat dia sebagai kekasihku. Diumumkan kepada penghuni langit. Semua penghuni langit senang sama dia. Terus diumumkan juga kepada penduduk bumi. Penduduk bumi juga mengangkat dia sebagai kekasih. Jadi Bishr al-Hafidh diangkat derajatnya oleh Allah karena memuliakan Bismillah. Dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, ada hadis yang bunyinya gini. Kalau seorang pengajar berkata kepada muridnya, "Qul Bismillahirrahmanirrahim." Faqala Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang guru ngaji ngajarkan kepada muridnya, katakan Bismillahirrahmanirrahim, terus muridnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang tuanya anak itu dan yang ngajar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya dan agungnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fadilah itu banyak sekali, Pak, ya. Yang penting kita mengamalkan aja. Kadang suka lupa kita memerangi lupa sibuk memikirkan sesuatu, gak karuan lupa Bismillah, pakai baju lupa Bismillah, pakai sandal lupa Bismillah. Saking sibuknya kita, sibuk mikir apa saja, lupa baca Bismillah. Makanya kita perangi, ya. Kita biasakan. Ya, kita biasakan. Nanti lama-lama jadi biasa. Nah, semua ini kita dapatkan karena kita sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh belajar, ketemu lagi. Dengan akan berbeda dengan orang yang tidak belajar. Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, orang yang mengerti dan orang tidak mengerti,
beda derajat, supaya mengerti harus memerangi malas, gesit, rajin belajar. Ya sudah dipelajari nih Pak, sudah kita pelajari, baca-baca, nganggur-nganggur dibaca ini pelajaran-pelajaran yang kasus-kasus yang belum disampaikan dibaca sendiri. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menulis padanya, orang yang baca tersebut, di buku catatan amalnya sebanyak 400 kebaikan. Subhanallah. Jadi jenengan diam-diam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pakai wiritan ya. Bosan tahlil, bosan la ilaha illallah, baca bismillah. Bosan bismillah, bosan la ilaha illallah, baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Perintahnya zikir itu sebanyak-banyak. Kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau infak gimana Pak? Bukan, wamimah sebagian. Gitu. Sebagian saja, jangan semuanya. Ada anak, ada istri, ada tanggungan-tanggungan yang harus kita bayar. Kalau urusan harta, wamimah dan dari sebagian yang kami rizkikan infakkan. Tidak semua. Tapi kalau zikir, uzkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Makanya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi zikir semua isinya. Bangun tidur zikir ya. Kalau jenengan ingin diangkat sebagai kekasih Allah, disayang Allah, bangun tidur subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diangkat sebagai kekasih. Gampang Pak, cuma lu ya, perlu kita perangi. Saking apanya berapa kancing baju kita? Enggak tahu. Berapa baju jenengan? Enggak tahu jenengan. Sampai jenengan berapa? Ya. Sandal ya Pak. Belajar ngonceki. Ini belajar metani. Yang kecil-kecil kita petani. Berapa sih baju saya ini? Katanya baju yang banyak itu nanti divisa tadi. Berapa baju saya di lemari? Ini nggak penting dikeluarkan ini. Kasih patukan-patukan yang sibuk itu ya. Nah, kalau jenengan Semarang ada orang punya proyek besar, kan banyak perlu baju Pak. Baju-baju yang lengan panjang tuh bagi sebagian bapak itu nggak nyaman ya. Bagi Pak tukang sangat nyaman Pak. Karena ini nanti Pak, kulitnya ini dua warna nanti. Begitu dibuka. Iya panas. Nah, mereka sangat membutuhkan itu. Kaos-kaosan tebal itu perlu juga buat mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan wis dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kala kang ucap sapa man bismillahirrahmanirrahim marrotan. Seambalan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja lam yabqa mongko ora sisa min dunubi saking dosa iman darratun sebiji atun, sebiji sawi. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim maka dosanya tidak tersisa. Ini guru kalian itu mengajarkan baca bismillah itu ada yang dibaca antara adzan Jumat, ada antara adzan Jumat sampai naiknya khotib ada yang kalau punya hajat dibaca 787 ada yang 313 ada macam-macam. Dan jenengan kalau tahu gini, kalau jenengan amalkan nanti akan sampai jenengan pada tahap-tahap di atasnya. Kan sampai pada tahap-tahap berikutnya. Yang penting sekarang itu banyak baca bismillahirrahmanirrahim sama la ilaha illallah. Nanti akan dipertemukan pada jenengan.
Yang kemarin la ilaha illallah lewat kuburan sudah diamalkan Pak. Kalau lewat kuburan kamu Jawa, Tunggal Sari kan ada kan? Kalau jenengan dari sesetan itu lewat kamu Jawa kan ada kuburan. Ya. Terus di Monang Maning kan ada kuburan juga, ya kan? Tunggal Sari ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa ala kulli syai'in buka lagi. Jadi kertas ini ya, ilmu itu seperti hewan buruan, pengikatnya catatan. Catat, sering banyak ada pikiran, banyak ada problema-problema yang menguras pikiran kita ya. Ini masalah ekonomi, masalah lingkungan, masalah ibadah kita ya, masalah tanggungan-tanggungan, makanya diikat dengan dibaca lagi. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dosanya tidak tersisa, sekali saja. Padahal cuma Bismillahnya cuma sekali. Nah, bacanya diusahakan difasihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Ta'ala alaihi ngatasi Nabi wassalamualaikum muga-muga paring keselamatan. Man sapane wong kata bakal nulis sapa man mencatat bismillah fajawada njur ngapikno bagusi mengindahkan takziman krana mengagungkan nilai krana Allah ghufira mongko den ngapura ma ing dosa-dosa takut dama kang wis dhisik mindabi saking dosa man pamalan dosa-dosa tak akhara kang belakangan. Barang siapa yang menulis bismillah dan dibaguskan tulisannya, maka dosa yang sudah berlalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pentingnya menulis ya. Pentingnya menulis. Jadi kaligrafi itu ada syaratnya ya. Kalau tulis indah namanya kaligrafi, tapi tulis biasa ya namanya kataba. Kalau bagus namanya khot. Nah, jenengan dengar gini nih Pak, diamalkan. Nanti ditulis sih bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ini. Bahasa tulisin Pak bukunya. Bukunya ada saya tulisin. Barang siapa yang menulis sholawat di bukunya, maka tulisan itu akan Allah akan menciptakan makhluk yang memohonkan ampun sampai bukunya itu enggak ada. Memohonkan ampun sampai hari dia. Tulis ketuil. Dan juga sekarang ini lagi kesengsem dengan kaligrafi Pak. Yang saya senang itu kaligrafi taklik itu tulisannya model ada di sini. Jadi ada Riki, Diwani, Taklik, Mustaklik, terus banyak ada 7 macam banyak kaligrafi itu ya. Nganggur nulis ya. Sampai beli handam, di handam itu jadi kayak bambu dipenggul itu nanti betul pakai tinta sudah diiris juga ada besar diiris. Ternyata itu ada seninya Pak. Jadi orang itu menulis itu ada caranya ya. Supaya bagus nulisnya, tekanannya bagus, itu pakai kursi dan pakai meja. Orang yang nulisnya begini itu kurang leluasa gerakannya. Anak kan banyak nulis di lantai kan anak itu kan. Kalau nulis di kaligrafi
diusahakan di meja. Terus posisinya duduk, jadi imbang, ya. Gerakannya leluasa. Terus ada selontongan, ya, selontongan tangan. Jadi ketika kami nulis itu Pak, kok sering kena tinta ini. Oh ternyata saya lihat ada selontongan tangan untuk nulis kaligrafi. Ada juga kulit embek supaya nulis itu lancar dan tangannya nggak kena tinta. Kan masih basah Pak. Ya. Kaligrafi itu dari mana Pak? Dari kanan, dari kiri Pak? Dari kanan. Dari kanan ke kiri nih. Kalau ada orang kok bacanya gini, Yasinan bacanya gini, Baca Indonesia. berarti Latin ya. Ada orang kok gini bacanya, sudah hafal berarti dia. atau ngantuk. Udah merem ngantuk. Kecilan tulisnya. Ada candaan gini, nulis Arab, macane sekon endi. Nulis Arab, macane tekon endi. Dari mana Pak? Dari kanan kiri. Di Latin berarti. Dari hutan Pak, macan. Oh, Macan itu ya. ya. Kan ada kan yang pernah belajar bahasa Jawa itu kan, nulis Arab, macane tekon endi. Oh macane. Jadi mau Bukan baca, pacan. Macane kebon pin. Sego sakepel dirubung semut. Salah. Sri Koyo. Salah. Salah. Oke, salah. Jadi itu fadilahnya. Bismillah. Yo, Sementara itu dulu lagi. Jadi pertama spiritnya, bahasanya segala aktivitas marilah kita mulai dengan baca Bismillah. kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. sampai nyembelih pun kita baca Bismillah. mau dahar baca bismillah. Seumpama jenengan ndak hafal doanya nih, cukup dengan baca bismillah. Minum kopi ada doanya ya Pak ya. Membelanjakan harta, ini amat gajian nih Pak atau bayaran, gimana cara bacanya? Ada Pak doa khusus Pak. Doanya gini, Allahumma kama araitani awalahu fa'arini akhir. Jangan matur gajian nih, dapat uang 5 juta itu ngasih anak, SPP-nya anak untuk bayar ini ya. Ketika ngasih ini Pak, ada doanya. Dalam kitab Adhkar disebutkan Allahumma kama araitani awalahu fa'arini akhirahu. Mau beli telur, Allahumma kama araitani awalahu fa'arini akhirahu. Ya Allah, sebagaimana kau tunjukkan saya nerima harta ini, tunjukkan dari awal, tunjukkanlah sampai penghujungnya. Terima uang pensiunan, tarik dari bank, Allahumma kama araitani awalahu fa'arini akhirahu. Mau belanja, mau beli tepung, Allahumma kama araitani awalahu fa'arini akhirahu. Alhamdulillah. Semakin kita tahu, semakin kita belajar, semakin kita merasa tepleng, nggak ngerti, ternyata banyak yang nggak. Tapi seandainya doa itu nggak hafal kan Cukup bismillah. Bismillah. Ya. Nah, Solusinya terima, bismillah tadi. Alhamdulillah. Solusinya bismillah. Bismillah. Dari itu nanti bertahap, nanti kita akan sana. Ini kalau pas ada di sini saya ngajarkan itu tajwid gitu, bisa apa saya juga mau ikut. Kita itu belajar tajwid biar bacaan kita bisa bisa mendekati benar Sedikit gitu. demi sedikit. Iya gitu Ya. bareng-bareng gitu ngaji. Jadi- Atau ada ustadz Itu di Semaan itu ada. Hah? Di Semaan itu. di Semaan. Setiap hari Senin. Iya, setiap hari Senin. Senin. Minggu kedua ya. Aku udah lebih 2 bulan ya. Minggu Iya, minggu kedua. Saya minggu ikut ketiga. aja, saya mau. Mikirnya kalau belajar gitu. Tapi Senin Iya. besok insya Allah masih ada acara di masjid ini. Ada cara. Berarti itu dah. Minggu lagi. Minggu. Makanya ini kan saya setujunya di sini ini nggak diadakan di masjid atau di TPG. Kita punya fleksibel aja Pak. Ya nggak ada Ya, ganggu. nggak diganggu. Iya ini enak banget. Ngaji ini. Kami rasa cukup sekian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa kullu dzalika hidayah.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ada ngopi. Alhamdulillah.